Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, di sela-sela Pak Aris menjadi proktor pelaksanaan ANBK di SD Kalirejo kita, hari ini Pak Aris masih menyempatkan untuk memberi materi pada kalian yang mengikuti pembelajaran daring di rumah. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas materi pada modul spekta, utamanya yaitu materi pelajaran PKN tema 5 subtema 2. Silakan kalian buka untuk materi PKN pada tema dan subtema tersebut, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan daring hari ini. Soal nomor 1, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Nomor 2, adapun bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 3, berikut merupakan sikap pahlawan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu pantang menyerah, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya nomor 4, Pavita Ardhani Sugiharto Putri membuat prestasi spektakuler. Ia berhasil menjuarai Olimpiade Internasional Matematika, yaitu Wizards International Mathematics Competition atau WISMIC di kota Lucknow, India. Ia tidak mudah menyerah dan selalu bekerja keras untuk terus membanggakan bangsa dan negara lewat kegiatan lomba matematika tersebut. Sikap yang dinilai dimiliki oleh Pavita sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima. Nomor 5, perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi. Pahlawan di samping berasal dari Maluku. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang sangat gigih melawan penindasan penjajah Belanda. Hal ini sesuai dengan Pancasila dengan sila yang dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu karakter atau sikap pantang menyerah. Nomor 6, berikut ini yang bukan sikap pahlawan yang perlu ditiru. Sekali lagi, yang bukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berjuang namun mengharapkan pamrih. Apa pamrih itu, nak? Pamrih mempunyai arti berarti menginginkan imbalan atau balasan. Lanjut nomor 7, seorang pahlawan memiliki sikap kesatria. Sikap kesatria artinya yaitu berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Nomor 8, wujud ikut serta seseorang atau seorang pelajar dalam memajukan bangsa dan negara adalah dengan cara belajar lebih giat. Kita menuju ke halaman berikutnya. Soal nomor 9. Menghargai pahlawan yang paling penting adalah dengan cara meneruskan cita-cita perjuangan pahlawan tersebut. Nomor 10, Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia adalah I.R. Soekarno. Anak-anakku, soal pilihan ganda sudah selesai terbahas. Kita sekarang membahas materi
pada soal angka Romawi 2 dengan bentuk isian singkat. Soal nomor 1, suka melanggar hak orang lain sesungguhnya bertentangan dengan Pancasila, sila ke-5. Perhatikan gambar berikut. Tokoh perjuangan nasional yang tampak pada gambar di samping adalah Cut Nyak Dien dari Aceh. Perlu diketahui bahwa Cut Nyak Dien ini adalah istri dari pahlawan nasional Teuku Umar. Nomor 3, simbol padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pangan berarti makanan, sandang berarti pakaian, papan berarti tempat tinggal atau perumahan. Nomor 4, sila ke-5 Pancasila bermakna bahwa kita harus berperilaku secara adil. Terakhir, soal angka Romawi 2, kita harus mengutamakan kepentingan umum atau bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya kita menuju ke soal angka Romawi 3, soal uraian. Soal nomor 1, tuliskan contoh pengamalan sila ke-5 dalam kehidupan sehari-hari. Pak Aris berikan 2 contoh anakku, yaitu menghargai hak orang lain, kemudian berbuat adil terhadap sesama. Selanjutnya, angka Romawi 2, sebutkan 3 contoh sikap kepahlawanan di lingkungan masyarakat. Soal nomor 2 ini. Misalkan suka menolong, kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjaga lingkungan. Jadi di sini yang diminta adalah 3 contoh sikap kepahlawanan di lingkungan masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimanakah caramu menghargai dan mengenang jasa para pahlawan? Yang paling tepat adalah meneruskan cita-cita perjuangannya, dan bagi kalian sebagai pelajar adalah dengan giat belajar dan mengembangkan potensi diri. Nomor 4. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nomor 4 ini terdapat sebuah teks yang mengisahkan tentang Kapitan Pattimura. Pak Aris akan bacakan untuk kalian. Kapitan Pattimura merupakan salah satu pahlawan nasional yang sangat gigih melawan penjajah Belanda. Beliau bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda saat itu menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku, mulai dari Ternate, Tidore, Bacan, Seram, hingga Ambon. Pada tahun 1817, Kapitan Pattimura memimpin rakyat Maluku untuk melawan Belanda dan akhirnya berhasil merebut benteng terkuat Belanda, yaitu benteng Dorstede di Saparua, Ambon. Pertanyaannya adalah, apakah sikap Kapitan Pattimura mencerminkan kerja keras? Pasti iya. Jelaskan. Karena dia gigih dalam berjuang membela kebenaran dan keadilan. Buktikan dengan contoh perjuangan Kapitan Pattimura mencerminkan sikap pantang menyerah. Dapat kita lihat, dia berhasil merebut benteng Dorstede
dari penjajah Belanda. Ini bukti kegigihannya. Selanjutnya, apakah sikap Kapiten Pattimura mencerminkan sila kelima Pancasila? Iya. Nah, kenapa kita mengatakan iya? Karena beliau pantang menyerah dan gigih dalam berjuang melawan penindasan penjajah Belanda. Kita sekarang sampai di soal terakhir, soal nomor 5. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Yang jelas yang terjadi, anakku, tidak akan tercipta keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran dalam hidup bangsa dan negara kita. Demikianlah untuk video pembelajaran PKN untuk tema 5 subtema 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Pak Aris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.